Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Mariana. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Saya dari lokal KPI 20B1. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas final tes dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Aulia Aziza, SAG MSI, dalam pembahasan konstruksi sosial dan medsos dalam pesan dakwah. Next. Definisi konstruksi sosial. Konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Lanjut slide berikutnya. Kenapa konstruksi sosial itu terjadi? Jadi manusia adalah aktor atau seorang pemeran yang kreatif dan bebas menciptakan dalam kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial di sini adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial sebuah kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Dan dengannya pula terjadilah komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan terhadap sesama. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, tentu saja. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat satu sama lain. Misalnya saja orang kaya tidak dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan seterusnya. Oke, jadi hasil ciptaan manusia yang kreatif itu tadi muncullah sebuah realitas sosial. Nah, realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sosial merupakan potret kehidupan masyarakat yang benar-benar terjadi di lingkungan sosial dan biasanya justru berlawanan dengan apa yang digambarkan sebagai dalam berbagai narasi sebagai masyarakat yang ideal. Contohnya, misalnya seorang anak mengamen karena disebabkan mungkin saja orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolahnya. Nah, jadi manusia itu tidak hanya dilihat dari dirinya sebagai individu, tapi juga bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya dan bagaimana pula dia lingkungan menerimanya dan bagaimana pula lingkungan menerimanya. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan konstruksi sosial. Yang pertama ada eksternalisasi. Apa itu eksternalisasi? Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan sosiokultural atau di sini bisa dikatakan pengenalan diri manusia. Misalnya ada seorang dai yang menyampaikan pesan-pesan dakwahnya melalui media sosial. Kemudian didengar oleh mad'u melalui kesadaran si mad'u sehingga mad'u ini membenarkan isi dari pesan-pesan yang disampaikan, isi pesan dakwah yang disampaikan oleh dai tadi, sehingga mad'u merasa sadar gitu dengan isi pesan yang disampaikan oleh dai tadi. Nah, kemudian tahapan berikutnya masuk kepada objektivasi. Objektivasi di sini adalah merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi tadi. Nah, misalnya seorang dai tadi telah menyampaikan isi pesan dakwahnya, kemudian masuk pada objektivasi yang mana menghasilkan
pesan dakwah tadi telah mencapai hasil. Misalnya si mad'u yang mendengarkan, kemudian si mad'u tadi memahami, masuk ke pemahaman yang ditangkap mungkin dari pemahaman dari si mad'u tadi. Seorang dai menyampaikan isi pesan dakwahnya, lalu si mad'u tadi menyadari akan kebenaran isi dakwah, pesan dakwah yang disampaikan oleh dai tadi, kemudian dia memahami, kemudian itulah yang disebut sebagai pencapaian hasil yang dilakukan oleh seorang dai. Nah, kemudian masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu internalisasi. Internalisasi di sini melalui sebaran konstruksi media sosial, yang mana di sini menyebabkan seorang dai yang menyampaikan isi pesan dakwahnya tadi, kemudian para mad'u memunculkan sikap dan juga tindakan yang bisa menghasilkan isi pesan tadi, bisa menghasilkan mad'u ini menghasilkan sikapnya bagaimana terhadap pesan atau isi dakwah itu, kemudian dia memberikan tindakan, misalkan isi pesan dakwah itu berupa perintah, lalu si mad'u ini karena itu merupakan dia tadi membenarkan isi pesan dakwah tadi, kemudian dia memahami, lalu dia mengambil sikap untuk melakukan apa yang disampaikan oleh dai tadi, lalu dia melakukan dengan sikap dan juga tindakan. Kemudian slide berikutnya. Konstruksi sosial media massa dalam pengembangan dakwah. Peran media, utamanya media massa, dalam konstruksi realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat kita abaikan. Media massa seperti radio dan televisi, ataupun media komunikasi modern seperti internet memberikan pengaruh kepada cara pandang kita sebagai khalayak dalam memandang dunia. Selain itu, kehadiran media pun mempengaruhi perilaku serta pola tanggapan yang diberikan oleh khalayak. Keberadaan media massa sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Media massa mampu membentuk opini, bahkan mengubah perilaku masyarakat. Seiring dengan itu, kehadiran media membawa nilai positif juga nilai negatif. Sementara itu, aktivitas diarahkan membentuk perilaku yang baik bagi masyarakat, sehingga media diharapkan juga dapat memberi kontribusi melalui pemberitaan dalam pengembangan dakwah dalam masyarakat. Nah, ketika sebuah peristiwa dikonstruksi media menjadi tayangan bermuatan dakwah dan diakses publik yang meliputi umat Islam selaku mad'u, tentu konstruksi media atas teks atau tayangan dalam konstruk dakwah merupakan harapan bagi pengembangan dakwah melalui media massa yang kita yakini pengaruhnya sangat signifikan. Nah, tayangan media yang bermuatan dakwah didekonstruksi oleh pemirsa selaku mad'u. Nah, proses dekonstruksi terjadi melalui proses penafsiran kemudian menjadi realitas sosial baru dalam kesadaran umum melalui tahap eksternalisasi, subjektifikasi, dan internalisasi seperti pada slide yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, yang berlangsung dalam proses konstruksi sosial dakwah dalam media. Nah, konstruksi media tidak terlepas dari realitas masyarakat, sehingga proses konstruksinya berpijak pada peristiwa yang kemudian menjadi realitas yang direkayasa media sebagai sebuah tayangan yang menarik. Dalam kaitannya dengan dakwah, konstruksi sosial media dilihat sejauh mana media memuat tayangan atau pemberitaan keagamaan yang diakses publik, sehingga implikasinya akan mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat secara umum dalam kehidupan sosial keagamaan. Salah satunya melalui pemberitaan media dalam perspektif komunikasi massa
terpaan informasi yang disebarkan melalui media televisi memungkinkan sekali terjangkaunya masyarakat luas di berbagai Nusantara. Diyakini dalam waktu bersamaan akan disimak jutaan pemirsa karena televisi ini adalah salah satu media yang sangat luas jangkauannya karena masyarakat banyak, kemungkinan besar masyarakat itu lebih luas tontonannya di televisi. Nah, lalu hal ini kemudian bisa dibuktikan melalui tingkat rating acara, frekuensinya tergolong tinggi atau rendah. Jika sebuah acara diminati, pasti ratingnya tinggi. Sementara media yang tidak bisa lepas dari dimensi bisnisnya, mengingat aktivitas media tidak bisa berjalan tanpa biaya yang tidak sedikit. Kontribusi terbesar diperoleh setiap pengelola media masih bertumpu pada pendapatan iklan. Nah, ibarat iklan adalah roh yang menentukan hidup matinya sebuah media, di samping manajemen yang profesional. Nah, misalnya saja nih, kaitannya dengan iklan, sebuah iklan di televisi, misalnya iklan biskuit Kongguan, yang mana di sini inilah iklan yang menjadi ciri khas dalam bulan Ramadan. Nah, iklan biskuit Kongguan juga bisa menjadi magnet, khususnya bagi para ibu-ibu yang menyiapkan suguhan bagi tamu saat menyambut Lebaran nanti. Nah, maka tidak heran jika iklan ini muncul pada saat akhir-akhir Ramadan. Oke, next, lanjut ke slide berikutnya. Yang kemudian adalah syarat iklan agar menarik bagi khalayak. Yang pertama ada attention atau perhatian. Kadang menggunakan cara-cara yang kontroversial sehingga mad'u penasaran atau merasa ingin tahu dan juga berpihak. Nah, ini adalah hal penting untuk memulai membawa iklan ke dalam ruang kognitif pemirsa. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan iklan pada posisi yang tepat dalam media televisi. Pada saat mana suatu iklan harus muncul dan saat yang mana iklan tersebut tidak perlu muncul. Nah, ini adalah pertimbangan penting dalam menentukan formula perhatian iklan televisi. Namun hal itu tidak menjadi masalah, yang penting iklan dapat menarik perhatian pemirsa, adapun akhirnya iklan tersebut harus diubah atau bahkan diganti karena kondisi memaksakan. Hal itu pun tidak apa-apa sejauh konteks sosial atau suasana saat itu menghendaki demikian. Nah, jadi untuk menarik perhatian pemirsa, ya itu tadi iklan kadang menggunakan cara-cara yang kontroversial karena dengan cara ini akan membawa pemirsa ke puncak kondisi yang emosional sehingga pemirsa menjadi khawatir, menjadi rasa ingin tahu terhadap iklan tersebut. Lalu dia berpihak bahkan sebagainya. Lalu yang kedua, interest. Aspek ketertarikan bisa ditampilkan melalui kekuatan pewarnaan, gambar, dan lain-lain. Artinya, iklan dapat membawa orang untuk tertarik pada aspek kreativitas melalui kekuatan yang ditampilkan pada pewarnaan, gambar, maupun kopi iklan tersebut. Nah, jadi dengan adanya pewarnaan, gambar, dan lain-lain kan membuat semangat para khalayak untuk membuat ketertarikan terhadap iklan itu. Coba saja kalau misalkan tidak ada gambarnya, tidak ada warnanya, lalu kan kayak kurang ya rasa ketertarikan kita terhadap iklan yang ditampilkan di televisi itu. Nah, kemudian ada desire. Desire ingin mengenal lebih dekat, ingin membeli, ingin memiliki. Nah, ketika kita sudah menunjukkan rasa ingin tahu, perhatian kita terhadap iklan tersebut, lalu kita tertarik dengan iklan tersebut, lalu kita ingin mengenal lebih dekat.
ingin memiliki, ingin membeli. Lalu sampai kepada kita pada conviction, yaitu memunculkan keyakinan pada diri kita harus memiliki, kita harus membeli, kita harus bergerak untuk memiliki memiliki apa yang diiklankan tersebut, seperti biskuit Tongguan tadi. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah actionnya, tindakan kita untuk memiliki barang tersebut, memiliki itu tadi biskuit Tongguan tadi. Lalu kita melakukan tindakan, lalu kita misalkan pergi ke warung lalu kita membeli. Itu adalah sebuah action, tindakan kita memiliki memiliki iklan tersebut. Unggulnya media sosial untuk sarana dakwah. Hayah Kibarul Ulama mengatakan, melalui media-media sosial kita bisa menyuguhkan pesan yang berimbang dan bijak kepada dunia, yang akan menjelaskan Islam dan menyuguhkan ajaran-ajarannya yang sebenarnya, nilai-nilainya, dan keindahan-keindahannya. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai konstruksi sosial dan medsos dalam pesan dakwah. Semoga video ini dapat bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kita, dan berkah tentunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.